Perkembangan teknologi chip Cina bikin pendiri sekaligus CEO Nvidia Jensen Huang mulai berpikir keras. Huang bilang Cina cuma tertinggal beberapa nanodetik dari AS, atau dengan kata lain, industri chip negeri tirai bambu sudah hampir menyamai Washington. Beijing juga disebutnya sebagai lawan yang tangguh, inovatif, dan agresif. Tapi emangnya udah semaju apa sih industri chip Cina? Apa iya udah sedekat itu levelnya sama perusahaan-perusahaan gede AS? Yuk kita bahas di video ini. Amerika Serikat dan Cina dalam satu dekade terakhir tak henti berkompetisi untuk mengembangkan teknologi paling canggih. Di video kali ini kita akan fokus membahas soal industri semikonduktor yang merupakan otak dari berbagai teknologi canggih. Semikonduktor alias chip digunakan dalam banyak perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, konsol game, microwave, sampai kendaraan seperti motor dan mobil. Saking krusialnya sampai-sampai chip dijuluki the new oil atau minyak baru. Dianggap minyak karena bahan tersebut selalu dibeli dan dibutuhkan setiap hari oleh masyarakat dunia. Nah, di industri ini, chipset buatan Cina sebelumnya seringkali dianggap tertinggal jauh dari chip buatan AS. Tapi ini dibantah sama pendiri sekaligus CEO Nvidia Jensen Huang. Dia bilang Cina cuma tertinggal beberapa nanodetik dari AS. Atau dengan kata lain, industri chip Cina sudah nyaris menyamai Washington. Adapun pernyataan itu Huang bilang dalam podcast BG2 yang dipandu oleh investor teknologi Brad Gerstner dan Bill Gurley. Karena inilah Huang menegaskan kalau AS perlu mengizinkan perusahaan dalam negeri untuk bersaing di Cina. Menurutnya persaingan akan menguntungkan kedua belah pihak, baik dalam hak eksistensi, ekonomi, maupun pengaruh geopolitik. Ini sebagai respon langkah pemerintahan Trump yang melarang perusahaan AS termasuk Nvidia untuk berbisnis atau mendukung perkembangan teknologi Cina. Huang juga memperingatkan Washington kalau Beijing merupakan lawan yang tangguh. Negara itu dinilai inovatif, agresif, gesit, dan industrinya tidak begitu dibatasi baik oleh pemerintah atau kebijakan tertentu. Bos Nvidia itu mengaitkan dengan budaya 996 di Cina, yaitu budaya bekerja dari jam 9 pagi hingga 9 malam dan 6 hari dalam seminggu. Ia menambahkan Cina ingin menciptakan pasar terbuka untuk menarik investasi asing, serta mendorong perusahaan asing untuk ikut berkompetisi di negaranya. Huang berharap konsep pasar terbuka ini dipertahankan Beijing, sehingga memungkinkan perusahaannya ikut bersaing. Nah, di luar pernyataan Jensen Huang, sebenarnya sudah semaju apa sih chip dari negeri tirai bambu ini? Sahabat Kompas.com mungkin masih ingat, tahun 2024 lalu Cina meluncurkan DeepSeek, AI yang secara langsung menantang ChatGPT. Mengutip BBC, kehadiran DeepSeek mengirimkan gelombang kejut ke dunia teknologi global. Soalnya, DeepSeek dibuat sama startup yang relatif tidak dikenal dengan biaya yang jauh lebih murah. Jumlah chip kelas atas yang dibutuhkan dalam proyek juga jauh lebih sedikit daripada pesaingnya. Hadirnya DeepSeek sempat menenggelamkan nilai pasar Nvidia untuk sementara waktu. Momentum di sektor teknologi terus berlanjut bagi Cina. Negara itu telah menggelontorkan dana besar-besaran untuk kecerdasan buatan dan robotika. Yang terpenting, Beijing juga berinvestasi besar-besaran untuk memproduksi chip canggih yang mendukung teknologi mutakhir ini. Tahun 2025, beberapa perusahaan raksasa Cina sudah bertekad menyaingi Nvidia dan menjadi pemasok chip canggih utama bagi perusahaan-perusahaan lokal. September lalu, Alibaba mengumumkan telah memproduksi chip yang diklaim dapat menyamai kinerja semikonduktor H20 Nvidia dengan konsumsi energi yang lebih rendah. H20 adalah prosesor skala kecil yang dibuat untuk pasar Cina berdasarkan aturan ekspor AS. Huawei juga mengklaim telah membuat chip terkuatnya yang pernah ada, bersama dengan rencana 3 tahun untuk menantang dominasi Nvidia di pasar AI.
Para pengembang chip Beijing juga telah mendapatkan kontrak besar dengan perusahaan-perusahaan lokal. Misalnya Metax akan memasok chip canggih untuk perusahaan telekomunikasi milik negara yakni China Unicom. Nvidia juga akan mendapat tantangan dari Cambricon Technologies yang berbasis di Beijing. Saham perusahaan itu sudah meningkat 2 kali lipat dalam 3 bulan terakhir. Beijing juga aktif mengadakan pameran dagang yang didukung negara sebagai upaya mempromosikan perusahaan-perusahaan lokal. Meski begitu, pakar teknologi menyebut masih ada kekurangan dari chip-chip Cina. Sejumlah ahli memperingatkan soal kurangnya data yang tersedia untuk umum dan tolok ukur pengujian yang konsisten. Ilmuwan komputer Jawad Yahya yang sudah menguji chip Cina dan Amerika Serikat bilang semikonduktor Beijing punya kinerja yang sama dengan Washington dalam AI prediktif, tapi gagal dalam analitik kompleks. Industri chip Cina juga belum mampu mengatasi kritik bahwa produknya kurang mudah digunakan dibandingkan produk pesaing barat seperti Nvidia. Teknologi bukan lagi soal siapa lebih canggih, tapi siapa yang lebih cepat belajar. Dan kali ini China membuktikan bahwa ia tak ingin selamanya jadi pengejar, tapi penantang sejajar. Hanya beberapa nanodetik di belakang Amerika, kata Jensen Huang. Kalimat sederhana tapi mengguncang, karena di dunia semikonduktor, 6 detik bisa berarti jurang atau jembatan menuju dominasi baru. Dari DeepSeek yang menantang ChatGPT hingga chip buatan Alibaba dan Huawei yang mulai menyaingi Nvidia, Beijing sedang membangun lebih dari sekadar industri. Mereka sedang membangun kemandirian. Dan di balik ambisi itu ada pesan yang tak terucap, bahwa dunia teknologi tak lagi hanya berporos di Silicon Valley. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.